Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah hadir di webinar kami, Promise Webinar, Strategic Sourcing to Reach Best Procurement Strategy. Perkenalkan, saya Gilang sebagai moderator webinar kali ini. Sebelumnya saya informasikan bahwa webinar ini akan dibagi menjadi 2 sesi presentasi dan sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, Bapak Ibu dapat mengetik pertanyaannya di kolom chat yang nantinya akan dijawab oleh panelis. Pengadaan yang tepat merupakan salah satu kunci keberhasilan dari perusahaan Anda. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan strategi pengadaan yang tepat dan langkah-langkah yang tepat untuk melaksanakan strategi tersebut. Pada webinar kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menciptakan dan strategic sourcing yang tepat dan sesuai dengan perusahaan Anda, bagaimana konsep strategic sourcing yang tepat dan bagaimana mengaplikasikannya di perusahaan Anda, dan peran apa yang dapat Anda lakukan untuk menunjang dan melaksanakan strategic sourcing tersebut. Panelis kita kali ini, Ibu Dwi Wahyuni, merupakan bisnis sistem analis dari PT Mitra Mandiri Informatika. Mungkin Bapak Ibu telah pernah bertemu dengan Ibu Dwi sebelumnya. Ibu Dwi memiliki pengalaman yang cukup banyak di bidang procurement, baik dari implementasi, development, atau memberikan konsultasi. Kali ini Ibu Dwi akan berbagi ilmu bagaimana cara menciptakan strategic sourcing yang tepat. Ibu Dwi, untuk waktu dan tempatnya, saya persilahkan presentasinya. Bentar ya. Oke, makasih Mas Gilang. Ya. Sudah bisa dilihat ya di sini? Udah. Bahannya. Oke. Ya, silakan. Oke, terima kasih Mas Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang Bapak Ibu para hadirin yang sudah join di webinar hari ini. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyuni, dan untuk tema hari ini saya mengambil tema Strategic Sourcing to Reach Best Procurement Strategy. Kita mulai dengan kenapa sih tema ini saya ambil. Kita mulai dengan overview. Jadi ini salah satu bisa kita lihat dari cuplikan ini ya, interaksi antara logistik dengan user, di mana on time delivery ini yang sering dirasakan oleh para pelaku procurement, di mana kadang user itu minta di hari ini barang itu harus ada juga di hari ini, atau bahkan barangnya sudah ada kemarin tapi baru diproses sama pelaku procurement esoknya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang paling sering dirasakan oleh pelaku procurement. Nah, oleh sebab itu, maka kita butuh membangun yang namanya sourcing. Kondisi dulu itu banyak pelaku procurement melakukannya dengan reaktif. Yaitu bisa kita lihat contohnya misalnya proses purchasing ya, dulu dikenal dengan purchase. Yaitu buyer itu hanya melakukan transaksi apabila diminta. Jadi bisa dibilang ini bukan pengadaan, tapi adalah proses pembelian. Jadi hanya merespon kalau diminta, melakukan transaksi kalau diminta. Nah, lalu sudah mulai merana ke taktikal. Taktikal sendiri itu contohnya pelaku procurement itu sudah punya kerangka, sudah punya framework, di mana misalnya contohnya adalah bahwa nilai pengadaan di atas 1 miliar itu dilakukan dengan open tender. Tapi kalau di bawah 1 miliar bisa dilakukan dengan pemilihan langsung atau penunjukan langsung. Nah, itu yang kita sebut dengan kerangka. Jadi udah punya framework dalam proses pengadaan. Tetapi di tactical ini belum ada plan. Jadi belum bisa direncanakan, belum ada perencanaannya. Nah, dari pengalaman saya, implementasi di e-procurement ini masih banyak
proses ini masih banyak dilakukan, baik itu di BUMN maupun di private sector. Nah, hal seperti inilah yang akhirnya bagaimana sih proses procurement itu bisa lebih baik? Kita butuh yang namanya step strategic, yaitu kolaborasi dan sistematis proses. Nah, saya pernah membaca salah satu cuplikan artikel dari Kementerian BUMN di mana sudah mulai dilakukan implementasi transformasi yang merubah pola pengadaan yang tadinya transaksional menjadi strategik. Karena bisa dilihat bahwa dengan melalui strategik, maka kita akan dapat meningkatkan laba. Nah, dari itu, saya coba ada 6 goals atau 6 objektif yang bisa Bapak Ibu lihat di sini, di mana intinya kalau saya bisa tarik gitu ya, adalah bahwa ya nomor 1 itu adalah planning. Harus memiliki plan, sehingga kalau kita memiliki plan, maka proses itu akan lebih terarah dan lebih cepat. Karena prosesnya lebih cepat, maka biaya pun akan bisa kita kurangi, tetapi tetap dengan menjaga kualitas dan servis. Lalu dari plan yang ada, kita bisa melakukan yang namanya optimalisasi dengan mengelola inventarisasi berdasarkan komoditi. Ini objektifnya. Lalu tidak lupa juga keterlibatan supplier dalam membangun posisi kompetitif yang terus kita melakukan continuous improvement dan add value dengan supplier itu sendiri. Nah, untuk bisa mencapai 6 objektif ini, maka ada step yang harus dilakukan dalam proses strategic sourcing tersebut. Oke, kita mulai dari ada 7 step di sini yang bisa Bapak Ibu lihat, dan saya akan mencoba membahas satu persatu dari step ini, yaitu kita mulai dengan yang namanya profile kategori. Oke. Dalam profil kategori ini ada 3 analisa yang bisa Bapak Ibu lakukan, yaitu dengan spend analysis, need analysis, dan market analysis. Apa sih yang bisa dilakukan di spend analysis? Yaitu kita bisa mengetahui tingkah laku belanjanya kita dengan analisa seperti analisa yang bisa kita lakukan secara sistematis dalam histori pembelian yang sudah Bapak Ibu lakukan. Contohnya dengan spend ini kita bisa tahu barang apa sih yang paling banyak dibeli oleh perusahaan Anda, Bapak Ibu. Terus supplier mana sih yang paling valuable? Kapan waktu yang paling banyak proses pembeliannya? Lalu user mana yang paling banyak meminta dalam proses pembelian ini? Jadi spend itu kita bisa lakukan untuk mengetahui bagaimana sih tingkah laku belanja yang ada di perusahaan Bapak Ibu. Lalu tidak juga yang harus dilakukan Bapak Ibu adalah need. Di sini maksudnya adalah jangan sampai apa yang sudah direncanakan oleh Bapak Ibu itu ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan sampai kita belanja aja tanpa ternyata sebenarnya kita nggak butuh loh, gitu ya, seperti itu. Di sini kita menganalisa kebutuhan. Lalu juga tidak lupa kita melakukan analisa market. Analisa market ini dilakukan untuk melihat kondisi pasar yang ada sekarang, baik itu dari tren teknologinya, dari kondisi ekonomi, dari persaingan, atau hal-hal lain yang bisa kita lihat dengan perubahan yang terjadi di pasar. Nah, sehingga dengan kita melakukan profil di kategori, maka kita bisa mendapatkan informasi atau data yang cukup baik untuk kita melakukan profiling. Nah, ini yang dibutuhkan dengan analisa di 3 segmen tersebut. Oke. Nah,
Untuk step yang kedua adalah setelah kita melakukan profil di kategori, maka kita memilih bagaimana sih strategic sourcing yang kita lakukan gitu ya, yaitu dengan cara pengelompokan. Jadi kita bisa lihat di sini ini Karjik matrik yang biasa atau umum digunakan untuk memilih sourcing strategik yang baik seperti apa, yaitu dengan 4 bagian yang bisa Bapak Ibu lihat dalam Karjik matrik ini. Oke, kita akan mulai dari kotak pertama gitu ya, bagian pertama mengenai rutin material. Bagaimana sih contohnya, misalnya di rutin material itu adalah barang-barang yang rutin, yang biasa Bapak Ibu butuhkan. Itu bisa kita lihat misalnya dengan barang ATK. ATK ini adalah barang rutin yang paling sering dibeli oleh rata-rata semua perusahaan. Tetapi suppliernya banyak, barangnya rutin, tapi tidak signifikan dalam, bisa dibilang bukan barang strategik lah, cuman barang rutin yang dipakai. Contohnya ATK. ATK ini suppliernya banyak, persaingannya juga banyak, gitu ya. Lalu, tapi lumayan menyita waktu untuk Bapak Ibu lakukan. Dengan kita memposisikan ini, kita bisa mengambil gitu ya, bahwa pendekatannya seperti apa sih untuk barang rutin material ini, gitu ya. Nah, itu bisa Bapak lakukan dengan direct PO, supaya tidak sering banyak proses pengadaan yang dilakukan. Dengan dilakukan joint procurement, jadi semua user yang minta ATK itu digabung sama Bapak Ibu, gitu ya, permintaannya, lalu kita lakukan joint procurement, sekali tender, lalu tinggal nanti user melakukan direct purchase saja atau direct PO, seperti itu. Lalu bagian yang kedua yaitu reference material. Reference material ini adalah bisa kita ambil contoh seperti PC atau laptop, di mana kompetisi suppliernya cukup banyak. Kita bisa tahu ya bahwa penyuplai PC, laptop itu sangat banyak, dan jenisnya pun juga banyak, mereknya juga banyak, sehingga skala ekonomisnya bisa kita bilang ini ya kita bisa lakukan dengan book purchasing. Dengan book purchasing, jadi kita kontrak payung gitu ya, kita lakukan dengan kontrak payung, kita book pembelian itu, lalu dengan cara tender nanti juga bisa pendekatannya direct purchase, seperti itu. Itu contoh untuk reference material. Nah, untuk bagian selanjutnya yaitu bottleneck material. Bottleneck material ini contohnya seperti spare part alat produksi. Jadi kalau Bapak Ibu merupakan perusahaan yang seperti memproduksi obat atau makanan. Nah, ini spare part itu bisa masuk ke kategori bottleneck material karena barangnya itu sangat mempengaruhi dalam proses produktif, tetapi sebenarnya spare part ini juga bisa loh dapat alternatif barang lainnya. Nah, itu contohnya seperti itu. Tetapi dengan yang namanya spare part bisa jadi suppliernya pun juga terbatas. Kadang bisa dibilang cuma punya agen tunggal di Indonesia. Nah, hal-hal seperti ini kita nggak bisa pendekatannya dengan open tender. Karena ini memang bisa dibilang barang yang masuk ke proses strategik tapi tidak terlalu signifikan. Nah, cara pendekatannya seperti apa untuk barang-barang seperti ini? Karena memang suppliernya terbatas, kita bisa melakukan yang namanya direct appointment atau tunjuk langsung. Karena memang mungkin yang bisa menyediakan spare part ini hanya
satu supplier saja di Indonesia atau cuma satu supplier aja di luar negeri gitu ya. Nah, itu contoh dari bottleneck material. Lalu yang terakhir adalah direct atau core kompetisi material. Ini bisa dibilang adalah barang-barang strategik yang dibutuhkan oleh perusahaan Bapak Ibu. Contohnya misalnya kayak di PLN itu bisa kita ambil contoh trafo ya. Trafo itu bisa dibilang barang strategik di PLN atau mungkin di perusahaan Bapak Ibu juga ada gitu ya beberapa barang yang masuk ke komponen strategik yang memang sangat penting dan kompleksitas belinya juga lumayan gitu. Nah, itu masuk ke dalam kuadran 4 gitu ya. Di direct Sorry Mbak Dwi, saya potong. Okay. Kuadran 4 itu berarti yang warna ya dia mungkin bisa ditunjuk gitu ya Mbak ya sambil ini. Oke, sorry. Oke, ya. Ini kuadran 4 itu adanya di posisi ini. Jadi bisa Bapak Ibu lihat bagaimana sih pendekatan yang bisa kita lakukan dengan pengelompokan ini karena pendekatannya itu harus lebih strategik. Jadi di sini kita butuh yang namanya relationship dengan supplier yang baik atau baik ya, karena di sini kita melakukan penyeleksian yang bisa kita lakukan dengan penyeleksian vendor atau juga bisa dengan tunjuk langsung, karena memang barang-barang strategik ini adalah barang-barang yang sangat dibutuhkan dan tinggi kompleksitasnya untuk perusahaan Bapak Ibu. Nah, itu contohnya seperti trafo di PLN. Nah, dari strategic metric ini, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa pengelompokan yang dilakukan, positioning supply yang dilakukan ini sangat penting dalam menentukan proses selanjutnya. Kalau kita sudah melakukan ini, berarti kita bisa tahu bagaimana sih pendekatan kita dengan supplier. Itu ada nanti di step 3 dan step 4-nya, bagaimana pendekatan kita sama supplier, bagaimana implementasi PET yang akan kita lakukan, itu adalah dimulainya dari positioning metric yang kita lakukan dengan metode Cardiometric ini, salah satu metode yang bisa Bapak Ibu gunakan. Oke, nah itu adalah proses select sourcing strategic. Lalu di poin selanjutnya, di step 3 yaitu setelah kita mengelompokkan tadi dengan metode Cardjic, lalu tahap selanjutnya kita melakukan yang namanya generate supplier portfolio. Nah, di sini kita mulai nih melakukan identifikasi terhadap supplier-supplier yang ada. Lalu kita juga bisa memperluas base dari supplier tersebut dengan kita mengenerate broad kandidat list ya, semakin banyak kita menjaring, lalu kita lakukan identifikasi di sini dengan prakualifikasi atau dikenal dengan due diligence. Lalu sehingga setelah proses prakualifikasi itu kita pun bisa melakukan yang namanya kategorisasi. Kategorisasi segmentasi terhadap supplier. Jadi kira-kira supplier ini masuk ke segmentasi mana sih yang sesuai dengan segmentasi perusahaan Bapak Ibu. Apakah dia ini masuk sebagai segmentasi IT atau dia segmentasinya mungkin di konstruksi atau juga bisa di outsourcing. Nah, ini segmentasi ini yang bisa disesuaikan nantinya dengan segmentasi sesuai dengan bisnis di perusahaan Bapak Ibu. Supaya kita bisa mendapatkan segmentasi, kategorisasi vendor mana yang potensial sesuai dengan kategorisasi yang ada di perusahaan Ibu. Bapak Ibu ya. Lalu kita lanjut ke step keempat. Nah, setelah kita sudah mengelompokkan supplier tadi, kita memilih bagaimana sih PET implementation-nya gitu ya. Tadi kita sudah mengelompokkan strategiknya menjadi
4 bagian, lalu kita sudah ada proses prakualifikasi supplier, lalu step selanjutnya adalah kita melakukan implementation path. Tadi dari 4 kuadran di atas di Carnot Matrix, di situ sudah bisa kita ketahui bahwa bagaimana pendekatan yang harus kita lakukan. Caranya, metodenya, bagaimana? Apakah kita harus lakukan dengan tender terbuka, atau dengan tender terbatas, atau juga bisa kita gunakan e-katalog dengan direct purchase, atau kita lakukan dengan cara partnership, gitu ya. Nah, ini adalah cara kita memilih path. Dari mana? Dari pengelompokan yang ada di step 2 tadi. Gitu ya. Oke, next selanjutnya setelah implementation path ini, kita masuk ke prosesnya. Proses bagaimana? Sebentar, Mbak. Saya potong. Mungkin kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung diketik di kolom chat. Jadi biar kalau ada langsung ingat, langsung ditulis aja di kolom chat, ada di sebelah kanan. Ini Bapak. Oke, lanjut Mbak. Sorry. Thank you Mas Gilang. Oke, kita lanjut di proses step 5 ini mengenai negosiasi dan cara memilih supplier. Jadi ini kita udah ngomongin proses bagaimana distribute RFP-nya atau distribute dari request for quotation kita. Apakah kita mau pakai metodenya seperti apa? Kalau mungkin ya, kalau di BUMN itu contohnya metode penyampaiannya bisa dengan 1 sampul, 2 sampul. Tapi kalau di private sector ya udah dia langsung melempar quotation tanpa ada metode penyampaian seperti itu. Lalu di sini juga kita melakukan yang namanya generate OE atau HPS ya. Di proses ini kita mengenerate bagaimana pembuatan HPS dan OE untuk pegangan dari Bapak Ibu dalam proses atau plan strategik negosiasi. Nah, dari negosiasi ini dengan strategik yang ada, dengan plan yang ada, maka targetnya kita mendapatkan supplier terbaik. Nah, ini bisa dibilang step proses yang dilakukan biasa oleh Bapak Ibu dalam pengadaan. Oke, kita lanjut ke step ke-6. Integrate supplier. Nah, setelah kita sudah mendapatkan supplier terbaik, maka tidak boleh dipungkiri bahwa tahapan selanjutnya adalah di fase kontrak. Dan di sini integrate dengan supplier itu harus dijaga. Kenapa? Karena contohnya misalnya ya, dalam implementasi pekerjaan, pada saat pekerjaan itu dilakukan, memungkinkan terjadi proses pengembangan, atau memungkinkan terjadi ada perselisihan. Ya. Nah, di sini kita harus bisa mengintegrate supaya kita bisa mendapatkan win-win solution-nya untuk melakukan update dari sisi mana. Apakah, ternyata prosesnya nih yang harus kita update dalam implementasi. Atau ternyata ada masalah atau isu yang berkembang sehingga kita bisa mencari jalan keluarnya dengan baik. Atau, ternyata suppliernya tidak baik, atau suppliernya tidak bisa memenuhi sesuai dengan SOW yang ada. Maka disinilah gunanya kita integrate dengan supplier. Jadi melakukan proses pengembangannya bersama supaya apa sih yang bisa kita update dari proses implementasi ini. Seperti itu. Oke, step terakhir, ini tidak bisa dipungkiri bahwa semua proses yang tadi, dari proses 1 sampai 6, yang terakhir ini bisa dibilang kita kontrolnya atau monitornya terhadap apa sih yang kita monitor, yaitu performance supplier. Jadi untuk menjaga hubungan baik
kita bukan hanya menguntungkan diri kita saja, perusahaan, tapi juga kita sama-sama bisa membangun bersama dengan supplier kita. Jadi saling relation ya. Tadi kita bawa keterlibatan supplier, kembali lagi ke goals di poin 5, itu adalah goals-nya adalah bagaimana sih kita menjaga relation dengan tetap continuous improvement dan add value terhadap supplier. Di sini kita bisa menggunakan yang namanya performance evaluation dengan memberikan reward dan punishment kepada supplier. Ya, ini contoh parameter yang biasa umum dilakukan, yang bisa Bapak Ibu lakukan dalam performance evaluation. Ini umum dan bisa di breakdown sesuai dengan kategori yang tadi sudah kita kelompokkan. Tapi ini adalah parameter umum general, yaitu dari pricing, dari quality, delivery, service, dan overall dari performance. Nah, ini parameter umum yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi performance. Oke, dari 7 step tersebut, strategic sourcing ini, bagaimana sih cara kita melakukan implementation-nya? Ya, nah, tentu tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi sangat dibutuhkan dalam melakukan proses ini. Oleh sebab itu, how to implementation. Kami di sini membawa solusi, yaitu dengan PROMIS, Procurement Management Information System for Enterprise. Di mana PROMIS ini mempunyai 5 modul besar yang bisa Bapak Ibu lihat di sini. Ada Enterprise Spending Monitoring, Vendor Management, Procurement Management, e-katalog, dan Contract Management. Di mana 5 modul besar ini itu bisa inline, di mana ini inline dengan 7 step strategic sourcing yang tadi saya sudah jelaskan di atas. Di mananya inline-nya? Pertama, enterprise spending monitoring. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, ada dashboard, di mana di sini kita bisa melihat bagaimana monitoring dari spend yang ada. Penyerapannya seperti apa, rencana kerjanya seperti apa, lalu user yang mintanya juga terlihat di sini, apakah ini realisasinya tercapai, planningnya tercapai, ini bisa Bapak Ibu lihat di sini. Jadi keterkaitan budget dengan rencana kerja sampai ke kategori barang yang ada. Jadi bisa Bapak Ibu lihat di sini bahwa related budget dan rencana kerja itu sangat penting untuk kita mengetahui bagaimana sih pola spend yang ada di perusahaan kita. Dengan adanya plan dan related budget dengan rencana kerja ini, diharapkan proses procurement-nya juga tepat. Seperti itu. Oke, next modul berikutnya adalah, dan untuk enterprise spending monitoring ini menjawab di posisi step 1, yaitu profile the kategori. Oke, next, untuk vendor management. Kita bisa lihat di sini adalah registrasi vendor. Tadi kita bilang membuka luas base supplier. Jadi yang tadinya mungkin kita yang mencari-cari vendor, nah di sini kita memungkinkan bahwa siapapun supplier yang ada itu bisa melakukan registrasi untuk join ke perusahaan Bapak Ibu. Jadi mereka bisa langsung tanpa kita yang mencari, mereka bisa melakukan proses registrasinya sendiri. Nah, di sini kita bisa tahu bagaimana profil dari si perusahaan tersebut. Lalu setelah itu kita melakukan yang tadi step mengenai prakualifikasi ya, atau pre-qualified dengan atau dikenal dengan due diligence. Jadi di sini kita melakukan proses
extra qualified untuk menjaring vendor-vendor yang tadinya sudah registrasi, kita jaring di sini, mana untuk apa? Untuk bisa mengetahui masuk ke segmentasi mana perusahaan tersebut. Jadi parameter segmentasinya ini bisa disesuaikan dengan bisnis di perusahaan Bapak dan Ibu. Seperti itu. Jadi kita bisa tahu dari mana sih parameter segmentasinya, bisa Bapak lihat dari kualifikasi vendor itu, apakah dia itu perusahaan besar, kecil, menengah, atau juga bisa dilihat dari neraca keuangannya, dari kekayaannya, lalu juga bisa dilihat dari bidang-subbidang yang dikuasai, tenaga ahli yang dikuasai. Nah, itu parameter yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk bisa masuk ke pengelompokan segmentasi yang sesuai dengan bisnis Bapak dan Ibu. Nah, untuk tiga tampilan tadi itu bisa kita lihat di step 2 dan 3. Jadi ada pengelompokan supplier, bagaimana generate supplier portofolionya. Lalu di dalam vendor management promise itu juga ada yang namanya vendor performance. Nah, performance yang ada di sini bukan hanya performance terhadap fulfillment saja, tetapi juga di sini kita menilai dari proses awal pada proses di vendor itu melakukan registration. Jadi dari proses dia tahap pertama, yaitu kan tadi kita udah lihat ya, kita melakukan yang namanya due diligence. Di situ proses registrasi di situ kita sudah mulai menilai. Contohnya misalnya lokasi perusahaannya, apakah lokasi perusahaannya itu di daerah strategik atau apa, nah itu bisa kita bobotkan nilainya di sana. Lalu procurement prosesnya, bagaimana sih tingkah laku si supplier ini dalam mengikuti proses procurement yang ada? Apakah dia cuma sebagai iseng-iseng aja, cuma daftar, tapi pada saat submit harga dia tidak join, atau dia menyamit harga tapi malah cuma iseng aja, seperti pada saat kita melakukan bidding atau auction, ya dia tidak mengakui bahwa itu nilai yang diberikan, seperti itu. Jadi tingkah laku seperti itulah yang kita nilai dalam proses procurement ini, supaya kita bisa lihat bagaimana supplier ini dalam tahap proses procurement, apakah dia serius atau tidak. Nah, yang terakhir adalah performance terhadap fulfillment. Ini yang mungkin sudah Bapak Ibu lakukan, karena ini yang paling umum dilakukan sama beberapa perusahaan, yaitu bagaimana penilaiannya terhadap fulfillment. Nah, yang tadi bisa Bapak Ibu lihat ada parameter umum yang saya share, yaitu dari sisi pricing-nya, dari sisi kualitas, dari sisi service ya, bagaimana ini yang kita nilai. Dan ini menjawab dari step di poin 7 dari strategic sourcing tersebut. Oke, kita lanjut ke modul berikutnya mengenai procurement management. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bagaimana kita menginitiate procurement. Ini berkaitan dengan tadi di step 4, yaitu select implementation path. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mengatur bagaimana pola pengadaan yang akan kita jalankan. Dan ini pun bisa kita lihat dengan pendekatan yang ada di step 2 mengenai positioning metric tadi. Jadi pendekatannya seperti apa sih, kalau apakah dia dilakukan dengan tender, apakah dia dilakukan dengan pemilihan, terus apakah kita bisa mendekatinya dengan single winner atau multi winner. Ini bisa Bapak dan Ibu initiate dalam proses inisiasi di procurement. Oke. Ini untuk step keempatnya. Lalu di step kelima mengenai proses negosiasi pembuatan HPS. Nah, di sini pun juga dalam modulnya procurement management kami punya
proses bagaimana dari proses usulan HPS atau OE sampai proses approval untuk menjadi pegangan dalam proses negosiasi. Nah, dalam negosiasi ini pun bisa dilakukan secara langsung bertatap muka ataupun bisa dilakukan secara online negotiation. Selanjutnya di modul e-katalog. Modul e-katalog ini memungkinkan kita melakukan direct PO, di mana barang-barang ini sudah kita kategorisasikan berdasarkan komoditi yang ada, berdasarkan segmentasi di perusahaan Bapak Ibu, di mana dengan direct PO ini pasti mempercepat dalam proses pengadaan. Kita bisa langsung create PR, lalu PO bisa langsung dikirim ke supplier, sehingga proses menjadi lebih cepat. Nah, ini bisa menjawab di poin kategori positioning tadi di step 2 dan di step 4 tentang bagaimana cara memilihnya ya. Apakah biasanya e-katalog ini di LKPP pun juga sudah mulai di pemerintah sudah mulai menggalangkan ini gitu ya, bahwa ini proses yang bisa membuat lebih kompetitif. Kembali lagi tadi adalah kompetitif, membangun kompetitif dari sisi supplier. Satunya dengan modul e-katalog ini. Oke, next kita masuk ke fasenya kontrak. Apa sih yang dilakukan di fase kontrak dalam modulnya Promise itu adalah proses kolaborasi. Jadi kita integrate nih dengan vendor atau supplier dalam kolaborasi kontrak. Jadi biar dapat win-win solution-nya seperti apa. Lalu selain itu kita juga bisa memonitoring. Jadi kita bisa mengintegrate bahwa mana sih kontrak yang akan jatuh tempo, terus jaminannya, apakah udah mau berakhir atau tidak. Nah, ini dalam proses kontrak manajemen ini bisa menjawab yang tadi ada di step 6, yaitu integrate dengan supplier. Jadi di sini kita berkolaborasi dengan supplier untuk mencapai sesuatu yang lebih baik gitu ya. Integrated-nya juga terasa di sana. Oke, dari 5 modul ini bisa kita lihat bahwa Promise ini sudah inline dengan 7 step dari strategic sourcing yang saya ceritakan di atas sebelumnya. Nah, bagaimana sih mencapai semua ini? Kita juga tidak lupa dengan 5 komponen. Yang bisa Bapak Ibu lihat ya di sini ada 5 komponen. Tapi yang saya mau tarik adalah mengenai proses, yaitu dengan adanya strategic sourcing, sudah pasti pola pengadaan Bapak Ibu itu berubah. Ya tadinya transaksional menjadi strategik dan otomatis SOP yang Bapak Ibu punya itu pun harus diupdate, diupdate dengan perkembangan atau proses dari strategic sourcing. Contohnya seperti misalnya mungkin di SOP Bapak sekarang ini untuk proses 1 miliar itu hanya boleh dilakukan dengan tender. Tapi dengan strategic sourcing memungkinkan pengadaan di atas 1 miliar itu bisa Bapak lakukan dengan direct PO atau dengan proses penunjukan langsung. Kenapa? Karena kita sudah mengelompokkan, seperti yang tadi ya di Karnivant, kita sudah mengelompokkan bagaimana, apakah dia masuk ke dalam rutin material, apa dia masuk ke dalam reference, atau dia itu termasuk strategik, sehingga kita bisa mengambil pendekatan yang terbaik. Untuk itu, maka SOP ini harus juga bisa mengikuti dalam pengembangan di strategic sourcing. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa di beberapa terutama di BUMN, di pemerintahan itu tidak boleh lepas dari yang namanya kebijakan. Beda dengan private sector. Oke, nah untuk bisa melakukan perubahan yang terjadi gitu ya, SOP yang terjadi yang saya ingin tidak lupa adalah eksekutif sponsor
Karena bagaimanapun dia adalah high level yang bisa mengambil decision. Jadi kewenangan keputusan ada di eksekutif sponsor. Tanpa ada eksekutif sponsor, maka perubahan yang akan dilakukan dalam strategi sourcing ini juga tidak bisa inline, karena memang kita butuh sekali sponsor dari eksekutif atau di high level. Nah, selain dua komponen ini juga tidak lupa dengan people, teknologi, data itu pun juga saling bersinambungan. Jadi ini adalah lima komponen penting untuk bisa kita achieve dalam strategic value tersebut. Oke, nah dari semua ini bisa saya simpulkan, kita bisa summary-kan, yaitu bagaimana sih spend monitoring, di mana kita bisa membuat plan lebih baik dan bisa kita lebih memonitor, karena di situ sudah dilihatin antara budget dan rencana kerja, sehingga perencanaan procurement akan lebih baik. Lalu dengan planning yang baik, contohnya dengan planning yang baik, dengan dukungan teknologi, ini juga otomatis proses akan lebih cepat. Contohnya seperti di masa pandemik ini, bahwa sangat dihindari yang namanya tatap muka. Nah, dengan adanya bantuan teknologi dan Promis punya mode procurement management, di sini memungkinkan penawaran itu disubmit secara online. Unmissing dilakukan secara online, negosiasi pun juga bisa dilakukan dengan online. Maka membuat proses ini lebih sistematis dan lebih baik, lebih cepat untuk diproses. Lalu yang ketiga mengenai kolaborasi dalam strategic sourcing, di mana dengan strategic sourcing udah pasti kita akan mengurangi biaya karena prosesnya lebih cepat, tetapi tetap dengan menjaga kualitas dan service. Itu tidak boleh diabaikan. Keempat, mengenai optimalisasi. Nah, tadi kita sudah lihat ya bahwa ada pengelompokan material, ada pengelompokan supplier dengan metode atau metrik yang bisa Bapak Ibu lakukan dengan Kajik metrik. Nah, di situ memungkinkan kita akhirnya punya optimalisasi dalam supply chain. Jadi bagaimana pendekatannya, apakah kita lakukan dengan direct PO, apakah kita lakukan dengan tender, atau kita harus menjaga relationship yang lebih dengan supplier. Nah, di sini kita bisa melakukan yang namanya optimalisasi. Oke, lalu di poin 5, keterlibatan supplier. Ini yang sangat penting juga ya, bahwa kita dengan supplier itu memang harus saling terkait. Contohnya misalnya dalam proses RFI. RFI itu sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu dalam proses perencanaan pengadaan, supaya kita selaras nih dengan strategik bisnis dan operasional yang kita lakukan. Gitu. Lalu jadi tidak salah menentukan plan-nya, menentukan bagaimana perencanaan yang akan kita lakukan, baik dari sisi harga, kualitas, dan macam. Dengan proses RFI ini kita bisa lebih baik atau lebih tepat dalam melakukan perencanaan. Oke. Yang terakhir saya semarikan mengenai evaluasi performance. Jadi dalam menjaga competitive supplier, kita dalam continuous improvement dan add value, kita bisa lakukan dengan yang namanya evaluasi performance. Dengan apa? Dengan memberikan reward dan punishment. Jadi di sini kita dengan supaya itu saling membangun, menguntungkan antara kedua belah pihak. Jadi tidak merugikan di sisi kita sendiri, juga tidak merugikan di sisinya supplier. Jadi sama-sama menguntungkan, membangun keselarasan kedua belah pihak, karena bagaimanapun kita juga butuh supplier juga butuh kita. Nah,
Itulah strategic sourcing yang saya sampaikan, dan ini sangat penting untuk Bapak Ibu bisa terapkan, karena bagaimanapun saya pernah juga melihat bahwa di Kementerian BUMN pun juga sudah mulai nih melakukan yang namanya implementasi transformasi dalam proses pengadaan. Yang tadinya pola pengadaannya transaksional itu menjadi strategic procurement. Jadi pendekatannya yang dulu mungkin Bapak Ibu sering banyak kontrak gitu ya, ini lebih ke arah strategik, jadi lebih ke konsolidasi, strategic relation, dan forward to pay. Demikian, ini mungkin selanjutnya kita masuk ke sesinya Q&A. Silakan Mas Gilang. Oke, terima kasih Mbak Dwi presentasinya. Ini ada pertanyaan dari Bapak, ada pertanyaan dari Bapak Dimas Hadi Saputro. Ya. Untuk belanja rutin OPEX, ada satu pengadaan yang butuh cepat dengan metode tender, sedangkan atasan ingin barang tersebut misalkan besok, tetapi administrasi bisa berjalan dengan aman dan cepat. Gimana caranya ya kira-kira? Oke. Kalau OPEX ya. Ya, memang banyak dilema yang selama saya juga implementasi ini adalah kadang kalau untuk anggaran capek atau anggaran modal ya itu biasanya sudah mulai banyak perusahaan yang lebih terplanning dengan baik. Tapi kalau untuk OPEX memang agak susah untuk di planning mungkin ya, karena dia sifatnya biasanya tuh di bulk, jadikan lamsam prosesnya itu. Nah pendekatannya seperti apa sih? Yaitu dia masuk bisa dibilang di posisinya rutin material. Jadi OPEX itu kan memang buat operasional. Itu merupakan barang-barang yang memang rutin dilakukan setiap tahun di perusahaan Bapak gitu ya. Nah, pendekatannya itu adalah masuk ke, bisa saya bilang itu masuk ke dalam pengelompokan rutin material. Di mana pendekatannya yang tadi mestinya barang itu harus ada di sini, ini bisa Bapak lakukan dengan direct PO. Dengan cara apa? Ya tadi kita bisa lihat ya, ada planning, budget related gitu ya, budget related dengan planning. Kita udah tahu nih, oh dalam planningnya walaupun dalam lamsam itu sudah kita tahu, oh ada nih pembelian tahun ini kita butuh alat tulis gitu ya, alat tulis kantor sekian banyak dari semua divisi di perusahaan Bapak. Itu Bapak bisa start duluan dengan melakukan tender, tapi diikat dengan prosesnya kontrak payung. Jadi Bapak bisa mencuri start di depan, sehingga nanti pendekatannya bisa dilakukan selanjutnya dengan direct PO. Karena dia masuk ke kategori yang tadi rutin material. Jadi pendekatannya bisa kita lakukan seperti itu. Jadi administrasi tetap terjaga, on time delivery juga bisa dicapai. Seperti itu. Seperti itu Mas Gilang. Oke. Ya, terima kasih Mbak. Berikutnya, apabila di pengadaan lelang tersebut bisa menggunakan penunjukan langsung, kewenangan tersebut di atasan pasti jujur gitu ya, susah, beresiko untuk diikuti karena takutnya masalah audit. Untuk itu gimana ya Mbak untuk masalah audit solusinya? Biar bisa meyakinkan, biar bisa meyakinkan atasan gitu. Ya. Kalau metode penunjukan langsung. Oke. Nah ini yang tadi saya singgung mengenai improvement di SOP. Nah berkaitan lagi dengan SOP gitu ya. Berkaitan lagi dengan SOP, di sini memang yang harus diatur bagaimana kebijakannya, sebagaimana ininya. Nah kita bisa lihat dengan strategic sourcing, mungkin bisa dimasukkan ke dalam proses gitu ya. Dimana kalau memang dia itu kenapa sih harus ditunjuk langsung, ya bisa jadi karena jelas di pengelompokan tadi, di 4 kuadran tadi, jelas bahwa supplier ini memang cuma satu-satunya di Indonesia. Gitu ya. Atau supplier ini memang cuma ada beberapa, sehingga kita nggak bisa melakukannya ini dengan tender. Nah, kadang kan beberapa pelaku procurement, terutama di BUMN, suka mentok dengan aturan kewenangan atau nilai pengadaan. Oh, kalau nilainya segini nggak bisa, harus tender, nggak bisa saya tunjuk langsung. Padahal
dengan namanya strategic sourcing itu memungkinkan. Nah, memungkinkan untuk kita lakukan dengan tunjuk langsung karena memang banyak justifikasi yang bisa kita berikan. Jadi disinilah perannya ya teman-teman procurement mengupdate namanya SOP dan supaya eksekutifnya juga bisa tersampaikan maksud dan tujuannya sehingga eksekutif bisa menentukan decision maker untuk proses si strategic sourcing ini karena memang sudah mengarahnya ke sana dan harus mengarahnya ke sana. Tidak lagi menjadi transaksional, tapi teman-teman procurement harus menjadi bagian strategik di dalam perusahaan. Seperti itu. Oke, next Mas Gilang. Kira. Berarti gitu ya, ini juga ada yang nanya yang sama sih kurang lebih. Kalau di kuadran 4 tadi, kalau tinggi berarti jawabannya sama ya, Mbak? Yes. Jadi bisa kita lihat mana yang dia masuk ke strategik, mana yang ini, mana yang kompleksitas belinya tinggi, mana yang memang kebutuhan di dalam perusahaan itu kita bisa, itu metode Kardimatik itu merupakan bisa dibilang metode atau umum dalam strategic sourcing ini. Jadi bisa dibilang metode yang umum dan yang gampang untuk diterapkan oleh Bapak Ibu. Itu. Oke. Tadi ini berhubungan dengan SOP nih Mbak ya. Tadi kan Mbak Dwi juga nyebut SOP. Misalnya ada, kita sambil diskusi aja ya. Ada Betul. perusahaan mau melakukan ini perubahan strategic sourcing gitu ya, ke arah strategic sourcing. Tapi perusahaan ini SOP-nya belum siap. Kalau dari Promise sendiri dari Mbak Dwi ini bisa melakukan apa ya untuk SOP ini? Bisa ngapain gitu? Oh ya, di Promise ini bukan hanya memberikan solusi dalam bentuk tools ya, tapi juga bisa memberikan solusi dalam bentuk SOP juga. Dari pengalaman saya sendiri, banyak beberapa yang tadinya awalnya itu implementasi Promise, akhirnya saya juga menjadi konsultan untuk update SOP-nya mereka gitu lah. Jadi memang nggak bisa dipungkiri karena saya juga pernah ada pengalaman di salah satu klien Promise gitu bahwa tools ini sudah ready. Kembali lagi ini tools gitu ya. Promise is a tools gitu ya. Tetapi untuk bisa menjalankan ini kita butuh yang namanya SOP. Itu nggak bisa dipungkiri, terutama di BUMN. Nah, makanya sangat penting sekali SOP ini dilakukan. Dan kami sebagai yang punya produk Promise, kami juga pasti punya servis atau jasa ya dalam pembuatan SOP, Mas Gilang. Tuh. Jadi udah adalah beberapa pengalaman kami membantu klien kami dalam pembuatan SOP. Berarti dari Promise juga bisa ya, jadi lengkap dari konsultan, Betul, training betul. gitu ya Mbak ya? Yes, betul. Jadi bisa dibilang full solution lah ya untuk proses procurement ini gitu. Oh baik. Nah tadi juga ngomongin teknologi, nyebut teknologi gitu ya. Manfaatin sepenting apakah sih tools untuk di strategic sourcing nih, kalau kita pakai tools yang tepat, benefitnya apa gitu kira-kira? Oke, benefitnya apa? Itu satu, udah pasti proses akan lebih diharapkan akan lebih ini ya, lebih cepat dan data itu bisa tersimpan dengan baik. Yang mungkin tadinya Bapak Ibu manual, kertas di mana-mana, dokumen pengadaan di mana-mana, dengan menggunakan teknologi bisa Bapak simplify ya. Jadi dikurangi dalam proses dokumentasi di mana yang tadinya disimpan dalam bentuk fisik dokumen, ini disimpan dalam storage dalam soft dokumen gitu ya, bisa dibilang gitu. Lalu manfaatnya adalah ya terutama dirasakan dalam masa pandemik ini. Yang tadinya mungkin unwishing
Bapak harus bertatap muka dengan vendor, terus proses negosiasi juga Bapak harus tatap muka, terus vendor juga harus datang untuk submit dokumen. Dengan teknologi ini memungkinkan itu dilakukan secara online gitu ya. Jadi mengurangi yang namanya tatap muka segala macam. Itu sangat dirasakan sekali dalam masa pandemi seperti ini. Nah, itu salah satu dari manfaat yang bisa kita rasakan dengan teknologi, Mas Gilang. Oh, berarti kurang lebih jadi dengan teknologi bisa jadi lebih cepat, lebih comply dan lebih auditable gitu ya, Mbak ya? Yes, betul sekali. Karena kita ada sistemnya gitu ya. Ya. Sebentar, ada pertanyaan lain? Tadi Mas dari Bapak Willy bilang, halo Mbak Dwi, saya juga mau nanya, tapi ternyata juga udah ada yang nanya duluan, pertanyaan sama. Jadi mungkin Oh ya. pertanyaan kurang lebih itu dari Ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi nih. Oke. Oke, kalau gitu mungkin sudah jam segini juga ya. Kita bisa tutup aja kali ya. Oke, terima kasih ya Bapak, Ibu hadirin semua yang sudah join di webinar hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Insya Allah ilmu ini berguna dan bisa Bapak Ibu terapkan di tempat perusahaan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian telah hadir di webinar kami kali ini. Terima kasih juga untuk Ibu Dwi atas presentasi yang diberikan dan jawaban-jawaban yang telah diberikan tadi ya. Nanti video rekaman ulang dari diskusi ini, dari webinar ini ya, kita nanti Bapak Ibu akan menerima email untuk menonton video rekaman ulangnya. Untuk webinar berikutnya, minggu depan nih, kita ada webinar lagi yang judulnya adalah IT Operational Excellence to Achieve Business Continuity, yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Adis Cahyaji, yang merupakan Sistem Engineer Head Department dari PT Mitra Mandiri Informatika. Nanti Bapak Ibu yang hadir di webinar kali ini juga akan mendapatkan undangan. Saya akan dikirimkan undangan untuk webinar berikutnya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami di www.promise.co.id atau bisa menghubungi sales tim Promise kami, tim sales dari Promise kami. Untuk itu, terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.